Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tawakkal al-hayyul ladzi la yamutu. Wa qala aidan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Terima kasih Pak. Para jamaah sekalian, pecinta majlis ilmu dan pecinta rumahnya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk sejenak duduk di rumahnya, beriktikaf sambil menunggu waktu isya dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan amal kita ini adalah amal yang Allah ridhai, amal yang Allah terima, amal yang nanti akan menjadi pemberat timbangan kita di hari kiamat. Dan kita berharap mudah-mudahan amal kita ini dapat kita pertahankan, dapat kita jaga sampai nafas terakhir kita. Pada malam hari ini kajian kita masih kitab Shalihin halaman 52, yaitu babun fil yakini wa tawakkal. Bab tentang yakin dan tawakal kepada Allah. Di antara orang yang dicintai oleh Allah adalah orang-orang yang tawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Begitu banyak ayat-ayat di Quran yang menjelaskan tentang pentingnya tawakal. Di antaranya adalah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan hendaklah bertawakal kepada Allah yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Yang lain wa 'alallahi fal tawakkalul mu'minun. Dan hendaklah hanya kepada Allah orang-orang mukmin itu bertawakal. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia Allah akan mencukupi segala kebutuhan. Itu di antara ayat-ayat tentang tawakal. Masih banyak lagi ayat yang lain yang dimuat oleh Allah dalam kitabnya. Jemaah sekalian, nah apa itu makna tawakal? Ada yang tahu tawakal itu apa artinya? Secara bahasa ya, tawakal itu dengan kata tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Ya. Nah, tawakal itu sesungguhnya secara bahasa menyerahkan, mempercayakan, menyandarkan, itu artinya secara bahasa. Ya. Artinya orang kalau tawakal itu menyerahkan, mempercayakan segala urusannya hanya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Tawakal menyerahkan, mempercayakan segala urusannya baik dunia maupun akhirat kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar atau usaha.
Ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan, beliau tawakal itu menyerahkan ya kepada Allah ketika kita menghadapi suatu kepentingan, suatu urusan, ya. Bersandar kepada Allah ketika menghadapi kesulitan, disertai jiwa yang tenang dan hati yang lapang, hati yang damai. Itu kata Imam Ghazali, ya. Kata dia, menyerahkan kepada Allah ketika kita menghadapi suatu urusan, ya, apakah tentang perjodohan, bisnis, urusan anak kita, urusan pekerjaan kita, dan bersandar kepada Allah ketika kita menghadapi satu kesulitan hidup, ya, disertai jiwa kita, ya, jiwa yang tenang, hati yang damai. Jadi hati tetap nggak terasa kusuk itu. Walaupun lagi ada problem yang berat, ya nggak terasa kusuk, nggak gelisah, ya, seperti kebanyakan orang, nggak stres, nggak depresi. Terus sekarang ini katanya ekonomi lagi sulit, minus berapa sekarang ekonomi? Setuju. Kalau Filipina itu minus 18, ya, minus 18 di Filipina, parah kali. Banyak orang yang bangkrut, ya. Indonesia juga banyak yang bangkrut, perusahaan yang tutup, ya. Tapi kalau orang mukmin yang tawakal kepada Allah, dia meskipun saat ini memang dalam kondisi krisis, pandemi, ya, lagi sulit, ekonomi lagi turun, dia nggak pernah khawatir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satu makhluk pun yang merayap, yang berjalan, yang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Jadi kalau kita hidup, ditakdirkan rezeki kita itu air, jatah kita selama hidup 50 galon misalnya. Berapa galon? Kemudian kalau kita hitung-hitung berapa galon kita minum dari bayi sampai sekarang juga panas. Ada panas? Panas? Ada nggak 10 galon? Lebih, ya? Lebih. Banyak banget itu. Air yang kita minum, yang buat kita mandi, ya, yang buat kita macam-macam dah tuh. Yang kita minum aja dah. Kalau kita hitung-hitung, udah berapa galon yang kita minum. Kalau takdirnya kita tuh selama hidup ditakdirkan minum misalkan 50 galon, jika ada air segelas aja yang belum kita minum, pasti kita minum dulu sebelum kita mati. Ya, sebelum kita mati ada sisa air segelas yang belum kita minum, pasti kita minum dulu. Setelah itu baru dibawa, setelah itu baru kita mati. Ya, seperti itu. Nah, makanya sekarang kita belajar yakin kepada Allah, ya, tawakal kepada Allah. Nah, gimana caranya? Nah, ini penting, ya. Gimana caranya untuk, ya, menumbuhkan, ya, perasaan tawakal, menumbuhkan jiwa yang tawakal kepada Allah. Nah, ini penting, ya. Bu, tawakal belum mau nih? Bu, belum. Bapak, pengen tawakal nggak? Harus, ya. Wajib kita tawakal. Kenapa? Karena tawakal ini merupakan salah satu cabang iman. Cabang iman. Orang beriman itu cirinya tawakal kepada Allah. Cabang iman. Iman itu cabangnya sampai 70 cabang. Tawakal itu bagian cabang dari iman. Artinya orang beriman itu harus tawakal.
Dengan tawakal itulah kita akan mendapat cintanya Allah. Nah, ini penting. Gimana caranya agar kita jadi orang yang tawakal kepada Allah? Nah, yang pertama, supaya kita itu jadi orang yang tawakal, hanya bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, mempercayakan, menyerahkan semuanya kepada Allah. Yang pertama adalah kita harus selalu taqarrub kepada Allah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ini pertama, karena kalau kita nggak berusaha untuk taqarrub kepada Allah, nggak bakal Tuhan hadir. Karena Allah menanamkan sifat-sifat baik itu kepada hamba-hamba yang mau dekat kepadanya. Di sifat-sifat baik itu kan tawakal, sabar, syukur, zuhud, waro, itu sifat-sifat terpuji itu. Ikhlas, tawakal. Nah, sifat-sifat yang baik ini siapa yang ngasih? Allah. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Karena sifat-sifat baik ini adalah Allah yang menumbuhkan ke hati kita, maka kita harus dekat sama Allah yang ngasih itu. Tuh. Dan kalau kita pengen dekat kepada Allah, kalau kita pengen taqarrub kepada Allah, itu caranya kita harus banyak mengamalkan amal-amal yang sifatnya sunnah setelah yang wajib. Nah, dijelaskan dalam diskusi panjang bukan bahwa seseorang itu dekat kepada Allah dengan melaksanakan yang wajib. Kemudian Allah sangat senang bila mana ada hambanya yang mengamalkan yang sunnah untuk taqarrub padanya. Maka orang yang ingin tawakal kepada Allah, dia akan semangat melaksanakan amal-amal yang sunnah, amal-amal yang sunnah. Kenapa? Karena itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Karena gini Pak, kalau kita itu hanya mengandalkan amal-amal yang wajib, sepertinya kita sulit untuk dekat sama Allah. Kalau cuma 5 waktu aja, berarti kita ketemu Allah cuma 5 kali. Tapi kalau kita kerjakan yang sunnah-sunnah, itu kesempatan kita untuk berdoa dengan Allah lebih banyak. Misalnya di malam hari saat orang tidur, kita berdoa dengan Allah dengan qiyamul lail. Pagi-pagi saat orang pada berangkat ke pasar, orang-orang pada sibuk ke kantor, kita longin waktu duha. Duha sunnah wajib, sunnah. Tapi meskipun sunnah, ternyata salah satu pintu surga namanya duha. Namanya pintu duha, dan pintu itu akan dimasuki shahibud duha, orang yang suka sholat duha. Tuh, Masya Allah. Qobliyah, ba'diyah, barokah semuanya. Berapa semuanya Bu? Pak? 2 rakaat. Nabi jamin siapa yang mengerjakan sholat sunnah semalam sebanyak 2 rakaat, Allah siapkan sebuah istana di surga. Istana di surga bagi siapa yang melaksanakan sholat sunnah sebanyak berapa rakaat? 12. Itu itu qobliyah dan ba'diyah. Coba kita hitung. Sebelum zuhur berapa? 4. Setelah zuhur 2, 6. Setelah maghrib 2, 8. Pada maghrib pada isya 2, 10. Sebelum subuh 2. Itu Kalau bisa jangan sampai ditinggal.
Kalau di masjid sholatnya nih Pak, Bu, ya, itu qobliyah ba'diyah itu enteng. Coba dah rasain. Benar gak? Benar gak? Rasain dah. Kalau di rumah nih, qobliyah ba'diyah enteng berat. Hah? Yang wajib doang, benar gak? Betul gak? Betul gak? Lagi ya, beda rasanya. Kalau di sini di masjid itu kayaknya qobliyah ba'diyah enteng. Ya, karena suasananya beda Pak dengan rumah itu. Itulah makanya laki-laki wajib ke masjid, ya, wajib ke masjid supaya dia bisa terjaga sholat sunat rawatibnya itu, ya, di samping ya di 5 waktunya. Itu ya. Jadi kalau kita pengen tumbuh sifat tawakal kita harus taqarrub kepada Allah. Caranya amalkan amalan-amalan yang sunnah. Izin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian dua nih, kiat yang kedua supaya tumbuh tawakal kepada Allah. Lakukan segala aktivitas kita ya semata-mata karena Allah. Baik itu aktivitas yang sifatnya duniawi apalagi ukhrawi. Nih, tadi saya minum ini dunia apa akhirat? Hah? Minum hukumnya apa? Mubah. Hukumnya mubah. Tapi minum ini mubah dunia bisa bernilai akhirat bila kita minum ikut sunnah Nabi. Minum dengan tangan kanan, baca bismillah, setelah itu baca alhamdulillah, maka minumnya itu akan bernilai di akhirat, menjadi penambah amal di akhirat. Coba kita hitung selama kita hidup berapa kali kita minum. Coba berapa kali yang baca bismillah? Hah? Banyakan baca apa banyakan enggak? Kadang-kadang jujur deh, banyakan berdiri, banyakan duduk, banyakan tangan kiri. Kadang-kadang ada minum udah haus, minum aja ya. Padahal di minum itu ada pahala bila mana minumnya kita ikut sunnah Nabi. Kalau air putih ya yang bukan jam-jam, sunnahnya duduk. Kalau jam-jam diri. Nabi saat menjajah berdiri. Kenapa? Kok bisa begitu? Karena kalau kita minum kondisinya dalam kondisi kita duduk, itu saringannya itu ketutup ya, sehingga air itu ya akan disaring oleh tubuh kita, sehingga kalau ada zat-zat yang nggak penting minggir dulu. Kalau kita ingin berdiri itu tutupnya terbuka sehingga air langsung close gitu, dan saring lagi. Nah, jam-jam kenapa kita harus kenapa Nabi minumnya untuk berdiri? Karena jam-jam itu air yang sangat suci, air yang sangat diberkahi sama Allah. Sehingga walaupun berdiri dan dia langsung masuk, nggak pakai sari, dia nggak akan jadi masalah. Karena air itu sudah sangat-sangat ya bersih, ya sudah sangat-sangat ya terjaga dari berbagai macam bakteri. Beda sama air putih yang punya kita, ya, apalagi air isi ulang misalkan yang banyak diproduksi. Kadang-kadang itu ada apanya itu, ya apa tuh ya, nyamuk itu, hijau, ya,
kayak gitu macam banyak ya. Apalagi kadang kan sumber air belum semakin sulit ya. Kadang air yang daur ulang segala macam seperti itu. Gitu ya. Jadi kita makan, kita minum, bahkan kita tidur saja tuh, maaf. Bacaan zikir sebelum tidur itu lebih banyak daripada bacaan zikir bersolat. Apa coba? Cek coba, cek dalam kitab-kitab adab hadis, bacaan zikir ba'da sholat itu lebih dikit jumlahnya ketimbang zikir sebelum tidur. Jadi agar tidur kita itu bermakna, beribadah, bahkan tidurnya ditemani malaikat, itu ada adabnya. Satu, tidur itu bukan perkara kita hanya rehat. Kalau tidur kita itu tanpa adab, tanpa doa, apa bedanya dengan tidurnya kebo? Kebo tidur nggak? Tidur, tapi kebo tidurnya nggak pakai doa, nggak pakai adab. Nah, itu diatur oleh Nabi, ya. Sebelum tidur kita dianjurkan bersuci, berwudu. Sebelum tidur disunahkan membaca al-muluk, ya. Al-muluk. Kenapa? Siapa yang baca al-muluk sebelum tidur, dia aman dari siksa kubur. Sebelum tidur disunahkan baca al-ikhlas 3 kali, al-falaq, an-nas, ditiupkan ke tangan dan dibasuh ke seluruh tubuh. Mandi ayat namanya. Supaya apa? Supaya dia aman dari gangguan makhluk halus, aman dari berbagai macam bahaya yang apa namanya kita nggak ketahui, tapi berbisa ya. Itu melindungi, itu dilindungi sama Allah. Kalau kita tidur baca qul huwallah, al-falaq, an-nas ditiupkan, itu hadis sahih ya. Sebelum tidur suruh zikir ya. Zikir Fatimah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar jadi 100. Coba hitung-hitung banyakkan mana tuh zikirnya antara sebelum tidur sama pada sholat. Sebelum tidur. Kalau itu kita amalkan, luar biasa tuh. Coba saya mau tanya, kita tidur berapa tahun? Hah? Halo? Banyak gak? Nih hitung aja. Kalau saat ini kita usia 60 tahun dan tidurnya kita ikut dokter 8 jam sehari, kita udah kehilangan 20 tahun. Tidur dulu boleh 20 tahun, tidur doang 20 tahun dan tidurnya doang berapa tahun? 20 tahun. Tapi di antara tidur kita mana yang bermakna, mana yang bernilai, berpahala gitu. Jangan-jangan sama tidur kita nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena nggak ada doa yang kita baca, nggak ada etika, nggak ada adab yang kita laksanakan gitu. Ya, makanya mulai hari ini kalau kita kepengen jadi orang yang tawakal kepada Allah, lakukan segala kegiatan kita ya karena Allah, semata-mata karena Allah. Niatin untuk ibadah kepada Allah. Makan kita, minum kita, tidur kita, berdagangnya kita, bekerjanya kita, ya niatin, ya ibtigoa mardotillah. Kalau orang dagangnya karena Allah, yang cari Allah, nggak bakal dia curang, nggak bakal dia ulangi timbangan, dia pasti jujur. Kalau dagangnya itu niatnya karena Allah, nggak mungkin ditipu. Betul? Iya. Kenapa? Karena dagang itu sunnah. Ya, sunnah. Sunnah itu bukan cuma duha, sunnah kemis, bukan cuma puasa sunnah kemis, bukan hanya witir, tahajud. Dagang itu sunnah juga.
Kata Nabi, alaikum bitijarah. Hendaklah kamu itu dagang, kata Nabi. Bisnis. Alaikum bitijarah. Hendaklah kamu itu dagang, bisnis. Kenapa suruh bisnis? Fa inna fiha tis'atum asal rezeki. Karena dalam dagang itu ada 9 dari 10 pintu rezeki. Tuh, pintu rezeki 10, 9-nya ada di dagang. Tanya nggak panas nih dagang. Kalau dagang itu dapat duit tiap hari kan? Tiap hari. Kalau ngantor sebulan sekali, betul Pak? Betul. Berdagang tiap hari jualan bakso ke, jualan apa ke, tiap hari dapat duit tuh. Masya Allah. Tokonya 5 pintu rezeki itu didapat. Yang 10 cabangnya, Masya Allah. Ya. Cuma dagang ini adalah sunnah yang banyak ditinggalkan orang Islam. Sehingga yang amal Cina, yang amal siapa? Cina. Sehingga negara kita ini dikuasai nama Cina. Betul. Coba lihat dari hulu ke hilir semua Cina. Ya, semuanya dikuasai sama Cina. Ya, apa sejadah itu kita pakai made in Cina. Apa tasbih itu yang buatan zikir buatan apa peci? Cina. Coba. Betul? Iya. Jangan itu tasbih buatan Haji Abdul Hamid. Tak lagi dikit. Iya. Nggak laku ya. Masya Allah, ya Allah. Cina mah kuasain pedagang, padahal itu bisnis masuk sunnah Nabi. Ya. Makanya, ya bisa pasti dicoba ya dagang, katakan. Oh, dagang apa? Minuman. Hah? Minuman. Perumahan. Minuman. Mau minuman, Masya Allah. Semoga berkahi ya. Tiap orang minum bisa hilang hausnya, dapat pahala dia. Masya Allah. Masya Allah. Ya Allah. Selagi dagang. Ada lagi dagang? Panas. Berbaso ya, bakso doang. Asinan. Ya. Bo. Jangan malu-malu dagang nasi uduk ya. Dagang gado-gado. Enggak apa-apa. Karena ternyata nanti orang yang masuk surga pada Nabi itu bukan ahli ibadah, tapi at-tajirus shadiqul amin, pedagang, pebisnis yang jujur, yang dipercaya, masuk surganya bareng Nabi-Nabi. Masya Allah. Pedagang yang dipercaya, dia dagang jujur dan dia nggak disibukkan dengan dagangannya. Walaupun dia dagang bisnis begitu aja, tinggalkan dulu dagangannya, tokonya tutup dulu, dia sholat dulu, buka lagi tokonya kayak begitu. Itu dagang yang kuat begitu. Jangan orang maaf ya, orang keasikan dagang, apa lupa ibadah, sholat. Saya pernah mampir ya, misalnya hampir khotib Jumat saya mampir. Ya ada saudara itu dagang di pasar. Mampir, bang, enggak Jumatan? Saya tanya gitu. Oh iya nih Pak Ustaz. Sampai ganggu Jumatan, kenapa? Tadi tuh pas aja banyak banget yang beli. Banyak banget ya. Lagi enggak aja enggak ada yang beli, begitu aja yang beli. Itu ujian bang dari Allah. Mas kadang-kadang ketika Jumatan begitu. Iya ya Allah, saya belum bisa nih kali ini. Belum bisa, Masya Allah. Itu kayak gitu, dia berundang oleh dunia gara-gara dagang sampai nggak sholat Jumat. Banyak kayak gitu. Ya. Yang lebih heran lagi nih, banyak lagi orang
Dia bekerja di masjid tuh, masjid dibangun tuh, tapi di ajan berkorban agak sholat ada nggak gitu? Banyak. Ada nggak Pak? Hah? Tumpah bangunan Pak, ya? Ini tuh dia yang bangun masjid tuh, tapi dia nggak sholat. Dari ini masjid aja ya. Orang sholat dia ngopi-ngopi, ngerokok di atas, gitu. Ya Allah, itulah, ya. Itu yang kedua ya. Jadi kalau pengen tawakal kepada Allah, lakukan segala aktivitas kita ya dalam rangka kita itu ya mencari ridho Allah. Libatkan Allah dalam setiap amaliyah kita. Gitu. Libatkan Allah setiap amalan kita. Sehingga kita makan ingat Allah, baca bismillah. Kita minum ingat Allah, baca bismillah. Mau tidur Allah kita baca zikir dulu. Begitu. Sampai masalah urusan syahwat ya, kita kepengen dalam syahwat seks pada kita istri kita, ingat sama Allah yang ngasih nafsu. Suatu saat itu syahwat dicabut tuh sama Allah. Dicabut itu rasanya tuh, kepengennya hilang. Betul nggak Pak? Ada nggak orang yang udah hilang rasanya? Hilang rasa? Ada nggak? Ada. Bagi perempuan, maaf nih, perempuan kalau udah menopause, udah berakhir, hilang itu rasanya. Rasanya nggak hilang, kekuatannya hilang. Rasanya hilang kata lagi, kekuatannya hilang. Gitu. Iya. Kekuatannya hilang. Iya lo cabut. Dikit-dikit lo cabut kekuatannya tuh kan. Masya Allah tuh, ya. Nah ketika masih ada kekuatan itu, kita nyalurkan. Ingat sama Allah yang ngasih kekuatan. Bahkan ada orang seorang ulama itu, ya, saya baca dalam sebuah kitab, ketika dia itu mau jima sama istrinya, dia doa kepada Allah, Allahumma ya qawi, ya Allah yang maha kuat, berikanlah kekuatan kepada kemaluan saya agar saya bisa memberikan nafkah batin kepada saya. Doanya begitu. Boleh, boleh. Lupa. Udah keburu bulan lupa banget. Buru-buru gitu. Iya. Lamaan banget yang begitu. Panjang banget doanya. Ya Allah. Nah, hal itu ibadah. Ibadah bukan? Ibadah. Masya Allah ya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga nih, kiat supaya kita tawakal kepada Allah adalah as-silah wasiqah billah. Kita harus selalu kuatkan hubungan kepada Allah dan kuatkan rasa sikoh kita kepada Allah. Ya, bangun kepercayaan kita kepada Allah bahwa Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kita, bahwa Allah itu gak akan meninggalkan kita, bahwa Allah itu peduli sama kita, sayang sama kita. Bahkan sayangnya Allah kepada orang beriman itu lebih sayangnya seorang ibu kepada anak bayi yang masih merah. Bu, saya mau tanya, saat ibu dulu punya anak bayi itu masih merah, ya, masih merah itu, saya nggak buang anaknya. Saya bahkan kita nggak rela ada nyamuk nempel di tubuhnya. Bahkan andaikan anak kita sakit, kita pengen biarlah sakitnya pindah ke saya, jangan ke anak saya. Gitu ya, betul nggak? Betul nggak? Betul. Nah sayangnya Allah kepada hamba yang beriman itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak bayi yang masih merah. Di situ bukan sikoh billah, percaya kita kepada Allah, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita, bahwa Allah ya peduli sama kita, Allah perhatian sama kita, Allah mengetahui apapun kita kerjakan, bahkan Allah mengetahui perasaan kita,
yang kita rasakan? Tahu nggak? Pak, Bu, halo. Allah tahu nggak kita rasain? Yang kita pikirin, Allah tahu nggak? Tahu. Mana ayatnya Ustaz? Ada. Lihat surat Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dirasakannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah tahu yang kita rasakan apa, yang kita pikirin apa. Allah tahu. Nah, karena Allah tahu yang kita pikirkan, maka mikir yang baik-baik. Ya. Karena Allah tahu isi hati kita harus berhusnudzon kepada Allah. Kita nggak boleh suudzon, nggak boleh berusaha kepada Allah, nggak boleh. Karena Allah tahu isi hati kita, Allah tahu perasaan kita. Ya. Sini pentingnya kita harus as-siqah billah. Tanamkan kepercayaan kita kepada Allah dan yakini apapun yang Allah takdirkan kepada kita itulah yang terbaik buat kita. Ya, meskipun mungkin nggak sesuai dengan keinginan kita, tapi terbaik karena kita nggak tahu. Allah yang Maha tahu kedepannya seperti apa. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, kata Allah. Boleh jadi kamu gak suka, benci dengan sesuatu, padahal itu baik buat kamu, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi kamu sangat suka, senang dengan sesuatu itu, padahal itu gak baik buat kamu. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, Allah mengetahui apapun yang terjadi, sedangkan kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Semua rahasia Allah yang pegang. Maka ya, orang yang bertawakal itu dia ya akan bersikap qanaah. Dia akan merasa qanaah dengan rezeki yang Allah takdirkan kepadanya, merasa cukup ya dengan Allah, merasa kaya dengan Allah, meskipun secara ekonomi mungkin dia kategori orang yang kekurangan, tapi kalau dia qanaah, dia merasa cukup kepada Allah. Maka ya, di saat Abu Bakar sedang bersembunyi di gua bersama Nabi, karena ketika itu dikejar-kejar oleh orang Quraisy, ya kan? Tapi bersembunyi di gua, namanya gua Sur, ya, gua Sur. Itu Abu Bakar melihat kaki orang kafir itu lalu-lalu, pedang orang kafir itu ya terhunus di depan mulut gua. Cuma ketika orang kafir tidak menunduk, enggak jongkok gitu. Awal dia jongkok aja, ngeliat, udah berbisiklah Abu Bakar, ya Rasulullah, andai orang kafir tinggal kita, habislah kita. Habisnya kita berdua. Kata Nabi, ya Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Bakar, kamu jangan takut. Kita nggak berdua, kita bertiga sama Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita, gitu. Ya, jadi kalau orang bertawakal sama Allah, ya, meskipun dalam kondisi yang sangat menegangkan, sangat genting, menakutkan, dia singkoh sama Allah, bahwa Allah akan membelanya, nolongnya, nggak akan takut. Karena Allah sekali lagi nggak akan menyia-nyiakan hambanya yang beriman. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi kita harus bangun ya siqah billah ya. Keempat yaitu, nah ini penting ya, selalu berusaha untuk mensyukuri segala pemberian rezeki dari Allah.
Nih yang keempat, kalau pengen tawakal sama Allah, jadilah ahli syukur. Ya, ahli syukur. Kok ada apa hubungannya antara tawakal syukur? Ada hubungannya. Ya, orang yang bersyukur itu selalu mengembalikan nikmat itu kepada Allah, dan dia akan menggunakan nikmat itu di jalan yang Allah ridhoi. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan nikmat apa saja yang ada pada kamu itu semua dari Allah. Baik nikmat sehat, nikmat punya istri, nikmat punya anak, punya pekerjaan, punya rumah, punya saudara, punya ibu, punya bapak. Ya Allah, betul? Tubuh yang sempurna, lengkap, semua dari mana? Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Semua nikmat yang ada pada kamu sejati dari Allah sumbernya. Maka semakin kita bersyukur kepada Allah, maka nanti sifat ya tawakal itu akan semakin bertambah dalam diri kita. Ya. Nah ini ya diantara cara untuk menumbuhkan ya jiwa tawakal dalam diri kita. Saya doakan mudah-mudahan para jamaah ditumbuhkan sikap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan salah satu ya amalan yang akan mendatangkan cintanya Allah. Karena Allah cinta kepada hamba yang tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semuanya Allah mencintai hambanya yang tawakal kepada Allah. Bagaimana untuk kata Nabi ya, seandainya kalian tawakal kepada Allah dengan benar, sebagaimana tawakalnya seekor burung. Dia berangkat di pagi hari dalam kondisi perutnya lapar, dan dia kembali ke sarangnya dalam kondisi kenyang. Ya, burung ketika tawakal kepada Allah, apakah dia diam sendiri, diam aja di sarangnya nunggu rezeki? Hah? Enggak, dia terbang kan hingga ke pohon-pohon. Apa itu dia? Ikhtiar, berusaha. Begitu orang beriman, ketika tawakal kepada Allah, meskipun dia yakin rezeki itu dijamin sama Allah, dia ikhtiar. Berangkat pagi hari, mencari nafkah, berdagang, bertani, berusaha, bekerja. Namun ketika sore dia pulang, sore pulang, supaya malamnya itu kumpul sama keluarga, bisa ikut ngaji, bisa bikin Al-Quran. Jangan sampai maaf nih, ada orang demi dunia berangkat gelap, pulang gelap. Ada nggak? Ada nggak? Berangkat anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur. Ada yang gitu? Hari Minggu, tamu Pak. Apa? Ada tamu. Udah mau? Hari Minggu, bapaknya di rumah. Gitu ya. Ya, hati-hati nih. Nabi ngajarin bahwa tawakal burung aja tuh, berangkat pagi, pulang sore. Artinya kita kalau mau nyari nafkah, berangkat pagi, sore pulang, ya, agar kita bisa kumpul sama keluarga, kumpul sama anak, sama istri, bisa ikut taklim, ya. Insya Allah. Kalau masalah rezeki, Allah akan cukupi. Kalau tawakal kita dengan Allah dengan cara yang benar. Ya. Demikian. Kalau udah masuk waktu Isya, cukup ya? Yang mau nanya? Cukup? Ya cukup. Tinggal daftarkan ya. Ya. Masa sama kita tutup membaca doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.